Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Bolo-bolo, konco-konco, sahabat, pertenis mejaan Jawa Timur. Piye kabare? Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, serta sing loro ya cepet waras, sing ora duwe duit ya bisa untuk duit oke. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol tentang pingpong lagi ya. Pingpong di Jawa Timur. Kenapa pingpong di Jawa Timur kelihatannya kok adem ayem aja? Yang rame itu sing ngadake kejuaraan itu yang divisi-divisi. Jarang yang adakan untuk bagian pembinaan. Mungkin setahun rong kali paling banyak, rong kali lah. Tapi ya sekarang ini ada program yang bagus dari IPL. IPL itu bagus programnya. Saya akui programnya bagus. Jadi kalau tidak salah itu IPL dalam tempo 1 tahun itu 3 kali atau 4 kali lah. Ya programnya terarah, ada nilai poinnya. Ya kalau bertahan terus dengan program itu, ya, saya kira ya semuanya bisa maju pesat. Atlet-atletnya semuanya, atlet-atlet Jawa Timur, seluruh Indonesia lah. Kalau programnya konsisten ya, mungkin dalam tempo 5 sampai 6 tahun atau 7 tahun lah, mungkin bisa go internasional atau dapat ranking yang bagus lah. Karena saya lihat itu atlet-atlet tenis meja di Indonesia, khususnya di Jawa Timur itu sangat banyak. Karena durasi pertandingannya itu sedikit. Makanya dulu ya prestasinya agak menurun. Tapi saya pikir kalau sudah ada IPL ya, untuk nasionalnya, saya harapkan ya bisa ditingkatkan di internasional. Tapi saya kemarin lihat itu IPL Indonesia sudah mengirim, ada kejuaraan di Thailand kalau tidak salah. Hasilnya cukup lumayan, katanya ada yang juara 1 di grupnya. Tapi bukan di Jawa Timur ya, DKI yang mewakili itu banyakan DKI. Padahal gudangnya pemain terbaik di Indonesia itu gudangnya di Jawa Timur. Ayo rek, gudangnya Jawa Timur, atlet-atletnya kudu bermunculan supaya iso mengukir prestasi yang lama. Jadi atlet-atlet nasionalnya banyak di Jawa Timur. Makanya saya coach ya, sangat mengharapkan adanya program-program semacam itu untuk pembinaan, untuk uji coba lah. Harusnya sih bersinergi ya antara pembinaan, lantas kejuaraan, itu harusnya bersinergi supaya apa? Latihan terus, mariku diuji coba. Istilahnya itu seperti pelajaran lah.
pelajaran ki ono ujiannya, ada kenaikan apa namanya, kenaikan kelas. Ya, begitu. Jadi kalau saya boleh ngomong, dengan adanya program kejuaraan yang terukur, terprogram, otomatis nanti akhirnya klub-klub seluruh Indonesia semakin bermunculan. Satu, kedua, latihannya otomatis ada sasarannya, giat, semuanya lebih giat. Dan ketiga, ya mudah-mudahan dengan adanya apa namanya, pertandingan yang rutin atau terprogram, mudah-mudahan ya banyak sponsor dalam arti satu, sponsor untuk pertandingannya, kedua, sponsor untuk PTM. Saya kira PTM, apalagi PTM Surabaya sangat minim ya, kalah Surabaya, padahal ibu kota Jawa Timur. Kegiatannya enggak kelihatan ya, ini bukan aku nganu ya, tapi memang tidak kelihatan di Surabayanya. Yang kelihatan itu yang di Jawa Timur itu ya Sidoarjo, Jember bagus, Jombang bagus, Tulungagung mulai berkembang, lantas mana lagi, Wonosobo sih ya, Jember ya, Wonosobo, ya saya kira yang paling kurang berkembang kelihatannya si Surabaya. Madura itu bagus, Pamekasan ya, yang ujung itu yang daerah Madura, Pamekasan, lantas mana lagi itu yang kelihatannya sih Pamekasan ya, yang ada perkembangan bagus. Kalau di Jember, Tulungagung, lantas mana lagi Pacit, daerah Pacitan gitu ya, pokoknya yang sangat lemah itu kelihatannya Malang ya, enggak kurang. Lantas Pasuruan, lantas mana lagi ya, yang kelihatan kalau di Jawa Timur cuma satu, saya kira Jember, Sidoarjo, Madura, Blitar ya enggak juga sih. Ya saya kira paling 4-5 daerah saja yang kelihatannya berkembang apa itu PTM-nya yang betul-betul menelurkan apa atlet-atlet yang cukup bagus. Gitu. Jadi kalau saya melihat sih sangat sedih ya. Beda di Jawa Barat. Kalau kita bandingkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, kelihatannya kalau kita kan, kalau di Jawa kan saingannya cuma itu aja. Saingannya. Di Bali, apalagi Bali sangat berkembang sekarang kelihatannya. Bali, mana itu, Makassar ya bagus. Makassar, Sulawesi juga bagus, Kalimantan bagus. Cuman kalau sistemnya yang apa namanya, kejuaraan yang terprogram yang IPL itu, kalau seluruh programnya seluruh Indonesia, ya saya kira kalau rutin loh ya, kalau sampai bertahan sampai 7 tahun ya luar biasa. Jadi saya pikir sih pastinya berkembang dengan baik, prestasinya juga ada.
juga pasti mumpuni ya. Cuman ini cuman lagi harus ditingkatkan. Kalau sudah harus ditingkatkan supaya ada kejuaraan yang sifatnya internasional, itu semakin berkembang. Kalau di nasional toh ya untuk ada kejuaraan internasional nganu ya, apa namanya, grogi ya, apa bukan grogi sih, namanya apa ya, kalau sering ikuti kejuaraan internasional kan otomatis tidak terkejut lah istilahnya gitu, tidak terkejut lah. Kalau secara pukulan ini kalau saya lihat hampir mirip, cuman kalah di power tenaga saja, salah di power. Lantas ke ipteknya, teknologinya mungkin jauh. Sekarang kalau saya lihat kejuaraan internasional itu kan sekarang semua pakai teknologi ya, pakai teknologi. Kalau saya lihat di mana kejuaraan yang di Cina itu, jadi kalau kita lihat di videonya, dia titik-titik dalam pertandingan, dia titik-titik apa, placing, penempatan itu selalu dihitung. Misalkan titiknya kan dibagi 9, itu satu meja titiknya bagi 9. Di mana berapa persen, di titik 1, titik 2, titik 3 sampai 9 itu berapa kali selalu bisa diriset. Jadi itu bagus sekali itu. Saya lihat kejuaraan itu. Ya mudah-mudahan ya kalau yang bagus di kejuaraan dunia ya kita wajib mencontoh. Lantas banyaklah sekarang ini kan keterbukaan informasi itu sekarang sangat banyak kan, jadi ya bisa dicontoh. Lantas ya jangan nyontoh toh, inovasi. Pelatih-pelatihnya loh harus inovasi, sudah dicontoh, inovasinya yang terbaik cari. Agar supaya apa ya lain daripada yang lain gitu. Saya kira seperti spin backhand di atas meja itu, kalau saya lihat ya mungkin adanya itu pada hampir tahun 2000 ya, kalau tidak salah tahun 2000 itu baru ada. Tahun di bawah 2000 itu belum tercipta. Lantas ini sudah mulai tahun 2020 kan. 2020 perkembangan inovasinya sangat banyak. Kalau saya lihat ya perbandingannya, kalau di tempat Asia sih perkembangannya kelihatan kurang inovasinya masih kurang ya, sedikit. Paling bloknya itu ya ada contoh seperti zamannya saya itu Warner ya. Jadi orang spin di blok tapi bloknya tidak push, bloknya dicop. Itu Warner dulu. Jadi Warner yang dulu ciptakan itu spin lantas dicop. Cuman tidak sebagus sekarang. Sekarang ini kan banyak variasi pukulan yang yang inovasi lah. Itu kebanyakan orang-orang yang Eropa. Kebanyakan sekarang inovasi pukulannya orang Eropa. Saya harapkan ya perkembangan pukulan itu harus kalau pelatih mau meriset itu lebih bagus. Indonesia harus punya pelatih yang
riset pukulan, riset cara pukulan. Jadi kalau pukulan diginikan ya apa, diginikan ya apa, supaya pukulannya banyak ada variasinya. Lantas kalau spin di atas meja khusus backhand, kenapa kok enggak bisa ya spin di atas meja tetapi pakai forehand? Kenapa enggak bisa? Itu jadi apa? Jadi perpikiran saya juga, kenapa enggak bisa? Padahal spin backhand bisa, sedangkan spin di atas meja khusus forehand kok enggak bisa? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Itu kan masalah possession aja. Masalah possession, karena di forehand itu possessionnya miring, ya kalau backhand itu berhadapan. Berhadapan itu tangannya di depan. Kalau forehand tidak berhadapan, dia bolanya harus harus melewati tubuh, miring. Jadi makanya spin di atas meja kelihatannya enggak bisa. Masih belum bisa lah, harusnya di riset, harusnya bisa. Karena kan perbedaan di possession aja, possession. Ya, kalau forehand tidak memposisikan berhadapan sih seharusnya bisa. Jadi dicontoh seperti backhand kan berhadapan. Kalau forehand tidak berhadapan, menyamping. Jadi kalau dibalik posisinya forehand berhadapan, misalkan posisi kakinya itu dibalik, yang kanan ke depan, yang kiri di belakang, saya kira mungkin bisa ya. Dicoba di para pelatih Indonesia yang punya inovasi dicoba coba praktekkan mana yang posisinya yang paling enak. Itu saya kira kalau bisa spin di atas meja forehand maupun backhand itu kan luar biasa. Jadi tanpa adanya chop langsung bisa buka, kan luar biasa. Itu satu. Kedua, sekarang ini saya lihat chop-chopnya pemain kelas itu ya, dia tidak hanya sekedar chop. Ya, chopnya itu atau drive-nya di atas meja itu drive-nya seperti orang pemain defense di belakang. Tajam sekali. Nah, itu perlu dicontoh. Nah, sekarang ini saya lihat Bang Susin, siapa lagi pemain-pemain itu sangat luar biasa. Chopnya itu tajamnya atau kekuatannya itu seperti pemain defense di belakang chopnya, walaupun posisinya di depan. Itu perlu dicontoh. Lantas bloknya variasi, ada yang gesek, ada didiamkan, ada yang dipush, hanya dikontrol saja, atau dicop, itu variasi. Nah, itu semua kan perlu dipelajari. Ya, itu semua perlu dipelajari, di riset, di istilahnya dirembuk lah pelatih-pelatih yang bagus, kan bisa diskusi, dipanggil pelatih yang bekas pemain-pemain bagus. Ya, yang kelasnya pernah mewakili provinsi. Itu saya pikir harus diskusi lah untuk meluangkan waktu, berdiskusi, menciptakan satu pukulan yang inovasi. Udah demi kemajuannya tenis meja Indonesia. Kalau tidak dibegitukan, saya kira ya susah. Satu itu. Kedua, harus ada teknologi yang harus mengikuti yang terbaik di dunia. Contohnya yaitu teknologi sekarang ini kan saya kira pun kejuaraan nasional belum ada ya yang pakai CCTV cara servis, itu belum dipakai. Saya pikir belum dipakai. Kalau teknologinya
Untuk karet, untuk lem itu saya kira sudah dipakai. Cuman yang teknologi untuk pertandingan itu sing harus ditingkatkan. Salah satu contoh juga cara pengukuran pukulan, cara pengukuran kekuatan putaran, lantas cara pengukuran kekuatan dorongan atau power. Itu saya pikir juga bagi orang apa namanya teknologi itu penting. Jadi bisa menciptakan, oh tenaganya segini, oh ini putarannya tenaganya segini, itu ukurannya kita juga harus punya. Kalau enggak kan enggak bisa, kita ngukur kekuatannya pemain-pemain kelas dunia. Kalau kita bisa ngukur putaran kekuatannya, contoh lah Wang Susin atau siapa? Wang Susin, lantas ini Van Sendong, semua bisa diukur kekuatan putarannya ataupun kekuatan powernya, kan kita bisa menyamai itu. Maksudnya ada gridnya seperti atlet-atlet pelari itu, pelari kecepatannya sekian nah itu. Jadi kalau secara teknologi itu yang Indonesia belum punya, belum ada yang apa namanya mulai berpikir sampai ke situ. Ya mungkin saja nanti next berikutnya. Satu contoh itu. Kedua, kalau secara teknologi kepelatihan semuanya ya sih sudah oke sih, sudah oke. Sudah saya kira saya lihat mantau-mantau ya, kalau secara kepelatihan sih sudah lumayan lah. Cuman secara teknologi ya harus ada. Lantas jangan sampai atlet-atlet Indonesia khususnya tenis meja itu jangan berbangga diri. Saya pikir atlet zaman sekarang sama zaman dulu beda ya. Bedanya di segi mental. Bedanya di segi mental. Kalau atlet-atlet dulu di segi mentalnya sangat bisa sangat bisa dipercayalah. Kalau atlet-atlet sekarang mentali gampang menyerah, gampang down, itu saja. Oke, ngobrol-ngobrol malam ini saya kira cukup. Next berikutnya kita sambung lagi. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang tepat, ini kan hanya sekedar masukan ngobrol-ngobrol. Jadi kalau ada salah kata ya saya minta maaf. Ini semua untuk kepentingan kebersamaan, untuk kemajuan tenis meja Indonesia, khususnya Jawa Timur. Begitu Bolo-Bolo. Terima kasih.